Alhamdulillah kita telah melaksanakan PKKM yang kedua. Nah, ini langsung saja ya, langsung. Kalau suatu lembaga, organisasi itu pelaksanaannya itu harus direncanakan, ya harus direncanakan. Kalau secara keseluruhan namanya RKM, rencana kerja masa, direncanakan 4 tahunan. RKM itu 4 tahunan, ya 4 tahunan direncanakan semuanya. Ya. Kira-kira 4 tahun ke depan apa yang akan digapai, apa yang ingin dicapai 4 tahun ke depan loh, sudah direncanakan. Artinya gini Bapak Ibu, tidak bisa kita tidak merencanakan, artinya tidak punya target, tidak bisa. Contoh ya, di visi misi apa saja? Unggul, berprestasi, gimana? Nah, contohnya di situ. Itu kan jenengan punya visi. Visi itu dibelajari, maksudnya dibelajari itu di breakdown. Bahasa Inggrisnya di breakdown. Nek wong Jawa dibelajari. Apa? Salah satunya apa visi misinya? Hah? Iman dan bertakwa. Cuma satu dong, iman bertakwa. Yang terkenal. Misalkan ilmu dan teknik. Kemudian setelah visi, jenengan ada namanya misi yang untuk menggapai supaya berkemampuan teknologi tadi itu. Apa yang jenengan lakukan? Gitu ya. Terus kemudian nanti jenengan harus punya namanya indikator. Visi misi jenengan selama 4 tahun yang dilaksanakan tiap tahun itu indikatornya apa? Contoh misalkan yang apa tadi komputer misalkan apa namanya TK. Semua guru mampu mengoperasikan misalkan dalam 5 tahun mampu mengoperasikan PPT. Target ya. Tapi sekitar 5 tahun ini saya ngambil satu saja. Itu kan bisa siswanya, bisa gurunya, bisa madrasahnya gitu. Selama 5 tahun ini saya memprogramkan 4 tahun ya. Semua guru mampu mengoperasikan atau menggunakan PPT dengan baik. Nanti 4 tahun akan datang dilihat. Kalau tidak, berarti ada masalah di situ. Sudah tercapai belum? Nah, gitu. Capaiannya 4 tahun. Tapi bisa tahun pertama yang dilakukan apa? Tahun kedua apa? Atau berapa? Terus 4 tahun akan datang yang terkait dengan apa namanya prestasi misalnya. Prestasi yang diunggulkan apa sih? IT. Perguruan tinggi tidak? Perguruan tinggi tidak? Perguruan tinggi ada? Misalkan anggap saja gini, yang pengetahuan ya. Di tahun 4 tahun akan datang. Siswa katakanlah 70% siswa mampu melanjutkan di perguruan tinggi yang negeri misalnya. Nah, itu harus ada target. Katakanlah 70% siswa alumni masuk ke perguruan tinggi. Ini target 4 tahunan saja. 4 tahun akan datang dengan evaluasi tiap tahun mengevaluasi. Tahun ini sudah terlaksana berapa, tahun berikutnya berapa, itu ketemu nanti. Iya. Nah, kalau 4 tahun akan datang, ini jenengan tidak tercapai 70 dicari, karena masalahnya gimana nggak tercapai? Programnya ini bisa dilanjutkan atau dikembangkan. Kalau dikembangkan, caranya bagaimana, kendalanya apa, kan? Dicari kendalanya. Kalau ketemu kendalanya, kira-kira ketemu enggak solusinya? Ketemu. Tahu semuanya, tahu kan? Oh, kendalanya di sini, solusinya tahu, semuanya tahu. Lah karena semua guru tahu, maka
beranjak ke sana. Biar madrasah ini siswanya sukses bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Karena sudah tahu caranya. Ini dilakukan dalam suatu rapat. Termasuk yang tahunan, Ustaz ya, tahunan juga itu sama. Tahunan itu kan potongan dari 4 tahunan kan begitu gitu. Ya, jadi kira-kira 1 tahun ke depan, ya 1 tahun ke depan. Kira-kira kita menyelesaikan apa ya kira-kira? Apa dulu yang kita selesaikan? Wes tahun ini, tahun depan, guru saya bisa mengajar pembelajaran hot sudah. Ini harus didulukan, ya kan? Terus tahun depan PKKM, nah, dilihat kan? Oh iya, tercapai sudah. Kalau nggak tercapai, apa kendalanya? Iya kan? Nah, terus solusinya apa dari kendala itu kan gitu. Nah, sekarang ini harus tercatat, tertulis, ya, dan terevaluasi. Sekarang saya berbicara kepada perencanaan pembelajaran. Maaf ya, apa? Tadi apa? Supervisi ya, supervisi pembelajaran. Nah, supervisi pembelajaran ini sekarang sangat penting. Jadi, apalagi MA ya. MA itu ada 2 penilaian sebenarnya. Satu jenengan apakah siswanya bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ya. Terus atau beberapa ya melanjutkan jenjang lebih tinggi, atau masyarakat puas dengan hasilnya anak SMA di situ. Puas tidak? Itu ada namanya tracer ya, jadi ada penggalian. Apakah masyarakat itu puas kalau siswanya di sini? Itu harus ada namanya kajian. Apa sih namanya? Tracer ya, tracer study. Terus kemudian berapa persen yang ke perguruan tinggi, apakah puas? Terus ada lagi ANBK, ya. ANBK bagi yang kelas 2, kelas 11. ANBK itu mengukur mutu siswa, mutu madrasah. Nah, sekarang kemarin sudah ada ANBK ya? Sudah mengamati soalnya ya? Tidak. Mengamati sebagian. Pertanyaan saya, apakah soalnya yang jenengan ajarkan? Tidak. Kok bisa? Karena soal yang di ANBK kan itu kebanyakan lihat literasi sama numerasi. Betul. Nah, sekarang gini. Sekarang ini berdasarkan KMA yang terbaru, guru itu harus mengajar HOTS. Nah, istilahnya di situ bukan disebutkan HOTS, memberikan anak pembekalan yang abad 21. Gitu nggih. Bunyinya begitu, abad 21. Lah abad 21 apa? Diberikan karakter, baik karakter agama maupun karakter sosial, KI 1 atau KI 2, dihubungkan dengan itu. Terus ngajarnya HOTS, termasuk ada literasi di situ, ya kan? Apakah pembelajarannya literasi atau tidak? Guru harus mengeliterasi anak-anak, harus, supaya membaca itu lebih cepat tanggap literasi. Ngajarnya pakai 4C. 4C itu apa saja? Communication, critical thinking, collaboration, terus komunikasi. Pertanyaan saya, supaya siswa itu tumbuh sifatnya kritis, jenengan ngajarnya bagaimana? Jenengan jelaskan begini, apa ada cara lain? Supaya kritis bagaimana caranya? Biasanya majuin pertanyaan terkait. Berarti menjelaskan. Oke, yang lain. Nah, diskusi. Jadi diskusi mengarahkan begitu aja loh. Sajane lebih sering kan mendiskusi begini. Tentunya dengan memfasilitasi kan. Gitu. Misalkan indikatornya tadi saya sebutkan ya. Indikatornya itu siswa katakanlah menyebutkan misalkan. Di sini ada siswa di sini misalkan mengidentifikasi BPUPKI misalkan. Terus indikatornya dengan membuat menyebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di BPKI, menyebutkan.
Terus kedua, menjelaskan peristiwa yang ada di BPU PKI. Saya tidak tahu maksudnya. Yang terakhir misalkan membandingkan BPU PKI dengan apa gitu misalkan. Itu tuh indikatornya. Terus jenengan ngajarnya, ya mengarah situ. Ya apa ya siswa itu kok biar bisa menjelaskan bagaimana ya? Kira-kira supaya bisa menjelaskan itu bagaimana? Kita berikan sesi pembelajaran dengan cara audiovisual. Ada kita putarkan suatu peristiwa, kemudian siswa nanti disuruh. Iya bisa. Jadi terus akhirnya di tujuan pembelajaran muncul guru di langkah-langkah pembelajarannya. Guru menampilkan menggunakan slide PPT ya, nama-nama tokoh lokasi. Kalau sudah itu, kira-kira siswa bisa menjelaskan, menyebutkan, bisa kan? Bisa. Tujuan indikator 1 tercapai. Gitu kan dia? Nah, gitu caranya. Jangan kuapang RPP-nya jenengan yang jenengan pengen ongkol kok ngomong. Jangan nyontoh tambah kebingungan. Terus kita bisa menjelaskan apa ya? Supaya siswa bisa menjelaskan apa ya? Menjelaskan wes tak muterno video BPKI wes jelas. Jenengan muterno, Mbak Nana perhatikan, santai-santai jenengan santai kan. Jenengan. Tapi anak-anak ujung-ujungnya bisa menceritakan kan? Bisa. Indikator kedua sudah tercukupi. Gitu. Oke. Nah, terus kemudian jenengan ada semacam apa namanya LKS buat LKS sendiri. Tadi indikator ya, indikatornya pertama apa tadi? Menyebutkan berarti kolomnya sebutkan ini di sini, menjelaskan di sini. Tidak ada kolomnya mengisi di situ. Terus menceritakan ada kolomnya menceritakan di sini. Ini LKS namanya. Kalau jenengan itu bukan LKS itu. Pemikiran bacaan itu. Jadi seperti itu LKS itu sebenarnya tempat kerja yang kita programkan. Bapak Ibu, dan ini bisa dilaksanakan satu. Kalau jenengan terbiasa mengajari anak-anak menyelesaikan masalah, memutuskan masalah, menganalisis, anak-anak menjadi terbiasa. Kalau terbiasa mengajarkan ANBK gampang atau mudah? Iya, gampang dan mudah. Tapi kalau tidak pernah dilatih ya kangen lamaran. Mulai sekarang ya, usahakan guys, saya Bapak Ibu ya, usahakan ngajar. Wes, bagaimana caranya lah, sesimpel mungkin tapi anak terlaksana seperti ini. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bagi kita semuanya dan pembelajaran di MA Miftahul Ulum ini bisa sesuai yang kita kehendaki bersama, sesuai dengan KMA juga dan juknis dari pemerintah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.